yang dipersembahkan oleh PMI Rakyat Kawas Condro Diningko. Bersama saya Syedila Pangestu, kader RKCD 2022. Nah, episode kali ini sahabat-sahabati terasa sangat istimewa sekali karena kita akan membicarakan makna Harlah ke-30 Rayan Kawas Condro Diningko. Sebuah momentum yang menjadi cermin perjalanan panjang dan semangat juang kader. Nah, podcast kali ini mengusung tema 30 tahun RKCD menatap masa depan pergerakan. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat di sini telah hadir bersama kita sahabat Alfian Fahmi selaku Ketua Rayan Kawas Condro Diningko dan sahabat Salsa Ainur selaku Ketua Kopri Rayan Kawas Condro Diningko. Apa kabarnya sahabat Alfian? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sahabat Salsa, alhamdulillah harus sehat. Harus sehat teman-teman. Wow, benar, kita harus sehat ya biar bisa terus berjuang untuk organisasi. Oke, langsung aja ya teman-teman, penasaran gak sih apa perasaan dari sahabat Alfian dan sahabat Salsa dengan momentum atau 30 di RKCD ini 3 dekade berarti ya sahabat-sahabat, itu gimana perasaannya kalau dari sahabat Alfian? Perasaan pribadi ya? Oh iya, perasaan pribadi ini. Yang pasti bangga, bahagia karena seharusnya di usia yang ke-30 ini merupakan usia yang sangat amat matang bagi sebuah organisasi. 30 tahun Rayan Kawas Condro Diningko jadi bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh orang, kepada seluruh kader, seluruh warga PMI Rayan Kawas Condro Diningko. Akan ya kita memperingati ini sebagai bentuk rasa sayang kita kepada PMI Rayan Kawas Condro Diningko yang di usia yang ke-30. Wah, bahagia banget berarti ya selaku ketua rayon. Kalau dari sahabat Salsa, gimana perasaan pribadinya? Tentunya sama, bangga melihat RKCD yang sudah di usia ke-30 ini tentunya bukan hanya hitungan angka, bukan hanya ibaratnya kayak RKCD yang ke-30 ini bukan tanaman yang kita tanam kemarin hari kemudian sekarang tumbuh menjadi besar, tapi suatu bentuk perjuangan dari masa ke masa. Nah itu juga bukan sekedar suatu seremonial belaka, tapi juga yang seperti saya sebutkan penuh perjuangan dari pendiri terdahulu hingga kita bisa mempertahankan sampai detik ini. Iya, karena sudah 3 dekade ya sahabat-sahabat, itu sudah yang sangat lama sekali. Nah, kalau dari kaca organisasi, menurut dari sahabatnya sendiri, itu bagaimana? Pastinya ini merupakan suatu bentuk refleksi, terutama bagi sebuah organisasi. Ya bukan hanya di PMI, melainkan ya organisasi lain ketika mereka melakukan seremonial harlah, tentunya juga mereka, para pengurusnya, para kader-kadernya, para anggotanya melakukan refleksi apa seharusnya yang harus direformulasikan, apa seharusnya yang harus dievaluasi daripada sebuah perjalanan selama 30 tahun terlebih khusus PMI Rayan Kawas Condro Diningko itu sendiri. Wah, luar biasa sekali. Kalau sahabat Salsa nih, gimana nih? Iya betul, sebagai bentuk refleksi juga sebagai titik balik kita merenung kembali bahwa di usia ke-30 tahun ini bukan hanya kita itu berbicara tentang apa yang kita dapat dari organisasi, namun sejauh mana perjuangan yang kita telah berikan kepada organisasi. Wah, luar biasa sekali sahabat dan sahabat ini ya. Nah, karena udah 30 tahun, 3 dekade adalah perjalanan yang panjang. Apa sih kalau dari sahabat dan sahabatnya sendiri pencapaian paling besar dari Rayan Kawas Condro Diningko selama 30 tahun ini yang paling dibanggakan? Kalau dari sahabat itu deh. Baik. Kalau dari saya sebenarnya itu banyak banget yang perlu dibanggakan. Bukan hanya misal kita memperingati harlah dengan mewah meriah, itu bukan bukan dari segi programnya, bukan dari agendanya, tapi bagaimana cara kita bisa mempertahankan, bisa menjaga, melestarikan, seperti tema yang kita angkat di harlah ini, lestari ing budaya mustikaning Condro Diningko. Bagaimana cara kita melestarikan? Bagus sekali ya, lestari ing budaya mustikaning Condro Diningko. Kalau dari Pak Yus sendiri, bagaimana sahabat? Terkait dengan pencapaian
Rayon Kawah Condro Dimuko pastinya saya rasa cukup banyak. Jadi salah satu rayon yang tertua yang ada di Komisariat Sunan Ampel Malang, Win Maulana Kali Ibrahim Malang, Rayon Condro merupakan rayon yang tertua. Tapi masih banyak sekali lah gonjang-ganjing di antara Condro dengan Akil. Bahkan kemarin juga ketika Ketua Komisariat sahabat Siroj kemarin melakukan sambutan ketika peringatan Harlah, beliau sendiri pun mengatakan kadang Condro be Akil ini masih rebutan siapa yang menjadi kakak. Karena dalam sejarahnya pendiri PMI Rayon Kawah Condro Dimuko dengan pendiri PMI Akil ini merupakan teman. Mereka juga mendirikan sebuah organisasi PMI Condro dengan Akil ini di hari yang sama, tepat pada tanggal 2 Juni. Tapi dalam satu riwayat lain juga banyak yang mengatakan Akil yang lebih dulu, Condro yang lebih dulu. Bahkan ada juga yang mengatakan hanya selisih 5 menit kayak anak kembar, katakanlah seperti itu. Selain itu juga Condro merupakan rayon yang tertua di UIN. Saya rasa Condro juga merupakan salah satu rayon yang memiliki kuantitas kader terbanyak. Betul sekali. Dari tahun ke tahun itu Mapaba Condro dapat merekrut anggota lebih dari 100 dari sekian mahasiswa baru FITK. Alhamdulillah Condro masih eksis dengan anggota barunya yang berjumlah lebih dari 100. Ya walaupun secara presentasi masih tetap sama, dari tahun ke tahun masih tetap sama, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa mempertahankan kuantitas kader kita yang terbanyak di UIN Malang, Komisariat Sunan Ampel Malang. Nah, itu merupakan salah satu pencapaian yang saya rasa patut untuk dibanggakan, tapi juga jangan kita terlena akan kuantitas yang banyak sehingga nantinya menurunkan kualitas daripada kader-kader PMI Rayon Kawah Condro Dimuko itu sendiri. Wah, luar biasa sekali sih sahabat dan sahabati. Banyak sekali hal yang membanggakan selama 30 Rayon Kawah Condro Dimuko ini berdiri. Oke, karena kemarin itu banyak ya lanjutan acaranya ke-30 ini, 30 tahun. Itu tuh apa yang membedakan tahun ini, Harlah tahun ini 3 dekade dengan tahun-tahun sebelumnya? Ada nggak yang membedakan menurut Pak Yon dan Bu Kop sendiri? Mungkin dari mana? Tentu ada. Untuk peringatan Harlah ke-30 ini saya sudah mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari sebelum tepat pada tanggal 2 Juli 2025 kemarin. Di antaranya kita memiliki program pengibaran bendera atau panji besar PMI Rayon Kawah Condro Dimuko di Gunung Lawu, tepat di Kawah Condro Dimuko itu sendiri. Itu yang pertama. Kemarin kita melaksanakan dengan total 8 orang, salah satunya juga Samuel sendiri kan? Iya. Samuel sendiri yang Iya, saya ikut. Kemudian ada juga Mas editor, Mas editor ikut, sahabat Jimli, dan beberapa orang yang lainnya, jumlahnya 8. Kita mengibarkan bendera yang itu luasnya lebar benderanya itu berapa ya? Sekitar hampir luasnya 10 meter ada mungkin. Itu kita membawa bendera sebesar itu ke Kawah Condro Dimuko sebagai bentuk apa ya? Ini loh, Condro kembali ke giroh pergerakannya, Condro kembali ke marwahnya. Kita berharap agar nantinya kader-kader PMI Rayon Kawah Condro Dimuko meresapi apa yang menjadi filosofi dari nama Kawah Condro Dimuko itu sendiri. Tapi itu benar-benar berkesan sih. Nah, jelas. Apalagi anak-anak yang suka mengucapkan, terus mesti pengen ikut dan lain-lain. Ada wadah untuk mereka yang suka alam, tapi tetap juga berkesan bagi Harlah ini. Kalau dari Kop ada nggak sih yang beda dari sebelum-sebelumnya? Tentunya kalau dari saya itu, kalau Harlah sekarang dari Harlah sebelum-sebelumnya ya, pasti setiap usia bertambahnya RKCD itu memiliki ciri khas masing-masing, kebiasaan masing-masing. Namun di usia yang ke-30 ini mungkin euforianya mungkin lebih tinggi karena menginjak ke 3 dekade. Iya betul.
Bukan sesuatu yang lama, bukan sesuatu yang baru ya Kopia 3 dekade. Banyak inisiasi atau ya inovasi dari teman-teman sendiri, apa yang dapat kita tampilkan, apa yang dapat kita berikan sebagai bentuk peringatan di Harlah Condro 30 ini. Oke, Banyak. tapi kemarin kader-kadernya semangat semua ya? Oh jelas semangat. Semangat. Dalam proses persiapan Harlah Malam Puncak itu kan tentunya dari tahun ke tahun ada kepanitiaan. Nah, inisiasi saya kemarin setelah menunjuk ketua pelaksana kemudian formaturan, saya berkeinginan bahwasanya apa yang menjadi esensi daripada acara Malam Puncak ini itu pada talent atau pada penampilan-penampilannya. Makanya kemarin saya inisiasi untuk membentuk si talent sendiri agar apa? Agar nantinya mereka bisa mengekspresikan apa yang harusnya ditampilkan di Harlah ini. Seperti kemarin ada orasi-orasi itu mereka kemarin kan nyusun teksnya sendiri, naskahnya sendiri, ada teater dan lain sebagainya. Nah, itu harapan saya ya esensi daripada Harlah itu ada di sana, ada di situ. Ekspresi Kadin itu bagaimana terkait dengan rayon ke depannya, bagaimana rayon ini harus bergerak, mana dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu inisiasi yang menurut saya cukup bagus yang sudah dieksekusi atau dilaksanakan oleh kader-kader Condro. Terlebih angkatan 24 ya, angkatan 24 kemarin itu sangat semangat. Kader baru ya, Kopia. Dan ini juga saya lihat itu penampilan-penampilan yang telah dilaksanakan di Harlah kemarin itu sebagai ruh dari perayaan Harlah itu. Sehingga kita kemas, misal orasi kita kemas sedemikian rupa dengan penokohan wayang itu penuh dengan makna di dalamnya, pesan di dalamnya. Benar sekali. Dan kemarin itu alhamdulillahnya menuai banyak pujian. Ya, wah, malam puncaknya Harlah Condro keren gitu. Dan itu menurut saya sendiri yang paling berkesan adalah ketika kita ada di suatu event, di acara sendiri internal, itu kita saling mengenal. Jadi dari angkatan 2022 mungkin angkatan 2024 itu jadi kayak ini sama kader, oh iya kamu gitu. Dan ternyata banyak sekali kader yang memiliki prestasi yang banyak lah, kayak ternyata dia duta kampus, ternyata dia ketua himpunan gitu. Dan itu sangat-sangat berkesan. Kalau dari sahabat-sahabat sendiri ada nggak yang paling berkesan? Ada nggak? Sepanjang malam perayaan itu berkesan semuanya. Wah, semua berkesan berarti. Bahkan dari persiapan ketika awal, bagaimana kita menyusun formaturan, akhirnya kita membentuk progres, dekorasi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan apa ya? Ya suatu kebanggaan bagi saya sendiri terhadap kader-kader. Tentunya ini sebuah pelajaran juga bagi kader yang nantinya akan naik ke kepengurusan, kader baru angkatan 24 yang akan masuk ke kepengurusan magang yang pertama. Merupakan ya banyak alasannya. Benar sekali. Maka kemarin juga kan betul banyak menuai pujian karena ini baru pertama kali kita adakan di gedung Sport Center. Oh, sebelumnya ada di Tangbes. Oh iya, benar sekali. Kalau dari kok ada nggak yang berkesan banget gitu ya? Sama sih, dari urutan awal acara itu sudah berkesan banget. Soalnya kita kan tempatnya juga berbeda ya, indoor gitu. Jadi mungkin mulai dari awal itu pertunjukan yang ditampilkan itu tidak habis-habis memukau. Oh benar, karena mereka benar-benar mempersiapkan dengan baik ya Kopia. Betul sekali. Benar. Oke, kan ini kan acaranya kan dari tanggal 2 sampai 26 puncaknya. Tanggal 2 itu pengibaran bendera di Kawah Condro. Nah, robek nih Pop dan Yon. Kenapa saya sendiri juga ke Kawah kan? Kenapa harus di Gunung Lawu? Kenapa harus di Kawah Condro di Muko? Gitu. Dan kenapa gitu? Bendera itu harus dikibarkan di situ. Bendera itu kan berat sekali kan, berat banget dan kita harus bawa bendera itu di ketinggian 2000 sampai 3000 mdpl. Kenapa harus Gunung Lawu? Gitu. Coba kenapa ya? Mungkin ya yang ikut ya Kopia. Sebenarnya karena juga kita harus bisa menyerap atau
yang menginternalisasikan filosofi daripada Kawah Condrodimoko itu sendiri. Oke. Mungkin banyak juga ya, kan nggak tahu ya. Sebenarnya Kawah Condrodimoko itu ada berapa? Tahu nggak? Enggak, aku enggak tahu kok. Kawah Condrodimoko. Belum. Berapa tuh ya? Berapa? Yang saya dengar informasi Kawah Condrodimoko itu ada dua. Yang pertama di kaki Gunung Lawu yang kemarin kita kesana, dan yang kedua ada di Dieng. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Dieng. Oh, di Wonosobo. Nah, kemarin kita memilih yang ke Gunung Lawu ya, mungkin kita ambil esensinya, kita ke sana agar nantinya ya banyak harapan ke sana. Selain itu juga kan kita refreshing ya, banyak juga kendala-kendala organisasi, duka yang ada di organisasi. Kalau nggak dibarengi refreshing juga kan ya sopo sih kak mudah sih, betul? Oh, iya benar. Curhat ya dikit. Nah, kemarin kita memilih ke Kawah Condrodimoko juga itu bagaimana internalisasi kita terhadap filosofi daripada nama rayon kita sendiri, Kawah Condrodimoko, sebagai bentuk atau tempat di mana seorang kader ini ditempa. Wah, filosofis sekali. Itu merupakan ya mungkin banyak ya kader-kader yang mulai mengesampingkan filosofi tersebut karena harapan daripada pendiri memberikan nama Kawah Condrodimoko itu sendiri ya ini loh tempat di mana seorang kader ini ditempa. Makanya jargon kita bersama kan tempat sakti mandraguna. Nggak penting siapapun yang ditempa, nggak penting. Yang penting bagaimana Kawah Condrodimoko ini, rayon PMI Kawah Condrodimoko menjadi tempat di mana itu berproses, di mana mereka itu dididik, dibesarkan sehingga nantinya menjadi kader-kader yang mandraguna seperti kader kaca. Kemarin kita coba untuk menginternalisasikan semua nilai-nilai itu dari apa yang sudah kita laksanakan. Kita pergi ke Kawah Condrodimoko yang ada di Gunung Lawu. Oke, nah yang saya juga yang sangat mencuri perhatian dari Harlah kemarin adalah rangkaian ya, rangkaian Harlah yang saya lagi itu ziarah Maasis. Itu sangat wah, ada ziarah Maasis dari pendiri RKCD ini. Kemarin itu sempat di Kiai Masjid Nahrawi, benar? Nah, itu dari ziarah Maasis tersebut, apakah di setiap rangkaian Harlah dari tahun ke tahun itu pasti ada sahabat dan sahabat? Bukan, ini juga merupakan salah satu inisiasi juga dari pengurus. Karena yang mengingat tema kita adalah lestarikan budaya. Apa sih lestarikan budaya? Kita coba flashback, kita coba refleksikan kembali apa yang sudah menjadi harapan, apa yang sudah menjadi tujuan daripada pendiri-pendiri PMI Rayon Kawah Condrodimoko itu sendiri. Ya terlebih luas lagi PMI lah. Karena kita juga memegang teguh nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu ya kita tawadu kepada para pendiri, menghormati jasa-jasa para pendiri, kemudian mendoakan para pendiri dan lain sebagainya. Ya kita ingin budaya-budaya yang ada di PMI itu kita kembalikan lagi ke tujuan awal mula PMI ini didirikan seperti itu. Berarti sebuah bentuk implementasi. Juga. Nah, menurut Kop dan Yoni, apa sih yang membuat RKCD itu bisa bertahan dan tetap solid selama 3 dekade ini, 30 tahun itu tetap berjuang, tetap ada perjuangan yang tetap solid? Itu apa? Kop, coba dari Kop dulu. Itu banyak banget ya, banyak banget faktornya yang membuat RKCD ini tetap bertahan. Tapi satu yang mungkin bisa saya ambil itu siapapun orang yang menjadi bagian dari RKCD itu memiliki rumah bahwa RKCD itu adalah tempat pulang. Sehingga dengan nama organisasi yang mungkin itu hanya sekedar nama ya, RKCD itu benda mati, namun kenapa kok tetap bertahan? Karena ada orang di sana yang terus menyirami, yang terus rela berkorban, bersumbangsi segala bentuk usahanya, upayanya untuk terus menghidupkan nama ini. Wah, Masya Allah, setelah jadi rasa kepemilikan lo ini lo rumahku gitu ya. Jadi mau sejauh apapun ya pulangnya ke RKCD gitu. Kalau dari yang sendiri soal yang ya sama juga sebenarnya. Saya juga sudah sering menyampaikan ke kader-kader angkatan 4, angkatan 3,
bahkan angkatan 22 juga. Ya, anggaplah PMI ini sebagai rumah yang di dalamnya itu ada kamar-kamar, ada kamar intelektual, ada kamar spiritual, ada kamar pengembangan minat bakat dan lain sebagainya. Banyak sekali ruang-ruang yang ada di rumah tersebut PMI Rangkawan Cokro. Nah, salah satu yang menyebabkan PMI Rangkawan Cokro itu tetap eksis, tetap berdiri, tetap memiliki kader sebanyak ini, ya alhamdulillahnya kita bisa memberikan rumah itu secara nyaman. Kalau orang hanya menempati suatu rumah tanpa bisa merawatnya, ya sia-sia. Kalau ada orang yang mengatakan jangan kalian hidup di organisasi, tapi menghidupi organisasi, ya itu memang benar adanya. Tapi nanti organisasi juga akan menghidupi kalian, akan menghidupi kader-kadernya. Kalau kalian mau untuk merawat rumah, ya kalian akan hidup dengan nyaman. Seperti itulah ya. Jadi menurut saya seperti itu yang menyebabkan ya paradigma atau pandangan teman-teman ini bisa nyaman di PMI seperti itu, sehingga nantinya tetap eksis sampai sekarang. Sebagai rumah yang Oke, pernyataan yang bagus sekali sih menurut saya pribadi, karena rasa memiliki rasa tanggung jawab itu bakal menjalar ke semuanya. Kalau kita punya tanggung jawab, punya rasa kepemilikan, itu bakal yaudah kita lakuin gitu. Nah kemarin karena kita temanya harlah ya, nggak jauh-jauh dari harlah. Kemarin itu saya lihat dari angkatan baru kader RKCD angkatan 2024 itu semangat sekali kok, dan yang semangat ya, semangat dari mempersiapkan acara, mempersiapkan dekorasi, mempersiapkan talent, itu semangat sekali. Nah ini kan suatu yang penting nih. Kalau mereka semangat kayak gini terus sampai nanti, itu mereka organisasinya bakal bagus, mereka bakal menjalani organisasi dengan semangat dan ada perjuangan juga. Nah dari Kop Daniel sendiri ada nggak sih suatu strategi biar mereka itu tetap semangat kayak gitu? Karena biasanya di tengah jalan kalau mereka nggak sesuai ekspektasi, organisasi ini nggak sesuai ekspektasi, mereka bakal berhenti. Nah ada nggak, coba dari Kop dulu? Iya, strategi ya? Iya, strategi biar tetap menyala. Ya itu tadi bahwa RKCD ini rumah kita, rumah penempaan. Siapa yang mau ditempa, ya kita harus tetap berada di RKCD ini. Dan kita ibaratkan kita itu sedang berlayar di atas kapal yang akan mencapai dermaga di tujuan. Nah, separah apa gelombangnya, sekencang apa angin yang menerka, kemudian sekuat apa badai yang menghantam, ya kita sebagai orang yang mau ditempa, sebagai orang yang ingin berkembang dan tumbuh, harus tetap berada di kapal. Jangan sekali-kali kalian itu lompat dari dermaga, lompat dari kapal. Ya. Oke, kalau dari Alfian, ya mungkin secara doktrinasi, kemudian secara penanaman nilai-nilai seperti yang sudah disampaikan Kop tadi, terus-menerus kita lakukan, implementasikan. Salah satunya juga pada peringatan harlah ini. Bagaimana bonding yang dilakukan dari angkatan 22, angkatan 23, angkatan 24 dalam satu kepanitiaan ini dengan penuh harapan besar nantinya akan berlanjut pada kepengurusan tentunya. Dan juga ya selain itu strategi yang kita gunakan hampir ya mungkin mayoritas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kampus condro, sekolah-sekolah, kegiatan itu kita libatkan semuanya. Kita libatkan secara konsep, kita libatkan secara eksekusi, bahkan secara diskusi kita libatkan semua. Contoh kemarin kita ambil parameter ketika sekolah mentor itu dianggap kurang begitu efektif, kurang begitu memberikan minat bagi anak-anak 24. Karena apa? Karena konsepnya yang terlalu formal. Nah itu salah satu evaluasi kita juga. Nah yang menjadi tantangan terkait dengan strategi yang kita lakukan nantinya, ya kita dialog saja dengan anak-anak 24 dengan
sisa atau agenda yang ada itu ada sekolah advokasi namanya. Itu kemarin dari kader-kader angkatan 24 itu minta untuk dilaksanakan di kopian saja. Oke, kita turuti. Kalau tidak, ya seperti yang saya katakan tadi, mereka akan hilang satu persatu. Mereka tidak menemukan kenyamanan satu persatu. Mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan di PMI Irawan Kawah Candrodiningko di awal ketika mereka menjelang lamaran. Iya, dan salah satu hal yang penting menurut saya itu hal yang fundamental dasar banget yang harus ada untuk sebagai strateginya itu satu itu kekeluargaan. Hal yang harus dibangun itu karena apa? Karena kita ibaratkan sebagai hubungan ya. Kalau kita sudah merasa nyaman, sudah merasa hubungan itu apa ya nyaman itu tadi, pasti kita akan tetap bertahan. Gitu. Jadi fase-fase kader agar mereka itu semangat itu kita berada di fase kalau bahasa Jawanya itu dulang, masih didulang mereka. Itu Dibimbingnya ya, mereka kenyamanan, kekeluargaan itu sehingga dari situ muncullah akar-akar yang kuat hingga mereka bisa tumbuh nantinya dan bertahan. Strategi yang luar biasa sekali. Selain membimbing tadi, berarti mengikuti alurnya mereka ya. Jadi kalau mereka mintanya begini kita turutin gitu. Saya juga sering memberikan arahan kepada pengurus, jangan jadikan kader-kader 24, anggota-anggota 24 ini sebagai adik tingkat kalian, tapi jadilah pengurus-pengurus yang asik, jadilah pengurus-pengurus yang itu memang kalau di luar tidak ada nama pengurus dan kader, Tapi sudah kita lakukan sebagai kader biasa saja, tidak ada gap antara kader baru dengan pengurus, tidak ada gap antara angkatan 22, angkatan 23 dan 24. Itu selalu saya tekankan kepada anak-anak pengurus secara keseluruhan. Jadi melihat mereka itu biar ya mereka itu terlihat, oh aku terlihat ya, aku dilibatkan ya, gitu ya, aku diakui. Benar sekali, biar tetap solid, tetap semangat sampai pengurus nanti. Oke, mungkin terakhir nih sahabat dan sahabati, ada nggak satu kalimat yang mencerminkan nih semua rangkaian harlah, pokoknya harlah ini itu dalam satu kalimat? Udah terpikirkan belum? Kalau saya minta nih satu kalimat untuk RKCD, untuk harlah RKCD. Sampai dulu gimana? Kalau aku, Ayo. excellent. Satu kalimat apa satu kata? Satu kata, coba satu kata. Satu kalimat boleh, satu kata boleh, dan kesan-kesan deh, bukan kesan-kesan yang panjang. Coba Bapak editor dulu, Bapak editor. Atau Mas editor. Halo. Mas-masnya sudah keluar. Ya udah, satu kata. Satu kata. Kalau nggak satu kata, satu kalimat deh. Tapi jangan yang ya. Ini tentang harlah 30 tahun Raya Kawah Candrodiningko. Satu kalimat untuk harlah PMI Irawan Kawah Candrodiningko yang ke-30. 30 tahun ini bukan hanya sekedar angka, tapi sebuah perjalanan dedikasi yang penuh harapan dan cita-cita. Dengan harapan yang besar juga, semoga kader-kader PMI Irawan Kawah Candrodiningko mampu untuk mengembalikan marwah atau giroh pergerakan PMI kepada asalnya. Cukup sekian. Oke, terima kasih satu paragrafnya ya. Satu paragraf nih? Iya, satu bab itu satu bab. aku berbangun sekali. Latar belakang mungkin. Kalau dari satu. Aku habis latar belakang ya, Pak. Satu Oh iya, boleh. Tapi aku nggak pandai berkata-kata ini, nggak puitis. Enggak apa-apa. Kalau menurut saya itu harlah ke-30 ya. Harlah ke-30 itu jangan pandang sebagai seperti sprint yang ini loh, yang hanya hitungan menit, tapi itu sebagai maraton panjang. Dan harlah ke-30 ini kita di sini bukan hanya sekedar hadir, tapi juga usahakan bisa menyelesaikan, menjaga, serta tetap memperjuangkan gitu. Masya Allah, untuk memperjuangkan dan berdedikasi. Benar, teman-teman semua. Oke, mungkin udah lama kita ngobrol dari tadi tentang harlah PMI ke-30. Udah lapar ya dia. Udah lapar. Wah, terima kasih kepada
jadi insight baru sama saya, kayak tadi Ibnu Akil, kayak RKCD 24 itu. Ya, baru tahu ya. Ya saya baru tahu, Saya juga kurang baru baca tahu. teman-teman. Dan dulu mau saya juga baru tahu kalau ada lagi dia yang satunya. Dan semoga kader RKCD itu terus semangat untuk merawat dan memperjuangkan nilai-nilai pergerakan. Terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat sekali lagi dan sahabati. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita salam pergerakan dulu dong Pak Yan, biar ada feel-nya nih. Sing lain melok ya. Iya, boleh editor ikut. Ayo coba. Oke. Walaupun cuma segini nih. Sebagai bentuk dedikasi, sebagai bentuk semangat yang membara, mari kita lantangkan bersama-sama jargon kita bersama, hidup PMI. Hidup PMI Rakyat Condro Dimuko. Hidup Tempat sakti Mandraguna. Salam pergerakan. Salam. Oke, sekian